Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal cara menemukan altcoin yang berpotensi untuk melakukan gain yang cukup besar, seperti Matic, Solana, Elrond, dan Luna. Dan kita juga akan lihat technical analysis yang lainnya dan analisa Bitcoin hari ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame weekly-nya. Time frame weekly-nya itu cukup bagus, sangat kuat sekali. Low-nya itu berada di 18.500 dan top-nya itu berada di paling top 21.800 atau range sekitar 17%, dan sekarang masih dalam posisi menaik, tetapi kita harus hati-hati, jangan terlalu FOMO, kecuali kita DCA untuk jangka panjang itu tidak masalah. Untuk untuk resistance selanjutnya itu akan ada di MA ini MA 50 kalau tidak salah, ini berada di harga 23.322. Sebentar saya cek dulu apakah ini oke, betul. Dan sepertinya ini adalah MA 200 ya, MA 200. Next resistance itu ada di 23.300 untuk MA weekly MA 200-nya, dan ini ada resistance di daily-nya yaitu di MA 50 dan MA 100 di 21.000, katakanlah 22.000, karena ini sangat dekat sekali. Bentuk daripada ini Bitcoin candle-nya, daily-nya itu ada semacam perlemahan yang terbentuk di sini, tetapi masih bullish, kondisi masih bullish. Tetapi kalau misalnya mau beli ini agak beresiko karena mungkin akan ada koreksi kecil ya teman-teman. Jadi untuk daily-nya dia sudah menembus daerah atas, di atas 50 ini, dan biasanya akan ada retest ke daerah 50-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia naik dulu kemudian turun, retest garis 50 yang berada di RSI-nya itu. Dan kita lihat kalau baru saja meretest daily 50-nya di 21.900-an dan dia turun ke 21.800-an, karena ini adalah resistance yang cukup penting. Jadi wajar saja untuk retest pertama dia akan turun dulu dari situ. Oke. Untuk kondisi sekarang sih sebenarnya masih bullish, tapi mungkin harus ada koreksi sedikit dulu agar bisa mengumpulkan tenaga, siap-siap naik ke atas lagi. Target selanjutnya itu bisa kalau misalnya ini itu berhasil ditembus, maka bisa ke 22.500 ya, 22.500. Kita lihat di sini saja karena yang itu tidak bisa loading. Dan kalau misalnya kita menggunakan Fibonacci, kita tarik, maka itu akan golden pocket-nya itu berada di 22.700 dan 78,6-nya di 23.800. Jadi di daerah ini bisa menjadi daerah yang ada distribusi, jadi mungkin ada penjualan di sini karena ada golden pocket di daerah sini ya teman-teman. Jadi daerah 22.700 sampai 23.000 lebih itu bisa menjadi next area untuk orang-orang melakukan sell. Kalau misalnya Bitcoin bisa berhasil membentuk support yang kuat di atas 21.800, yaitu high sebelumnya yang berada di sini ya. Oke, dan untuk time frame yang lebih kecil kita akan coba lihat apakah bisa. Oke, sudah muncul di sini. Kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya berada di atas semua garis MA-nya 50, 100 dan 200. MA 50 juga mengcross ke atas garis MA 100, jadi pertanda bullish, dan EMA ribbon juga kemungkinan besar di atas ya. Jadi EMA ribbon sekarang berada di atas. Ketika dia berada di atas, maka cenderung dia akan sideways dulu, dia akan berusaha untuk nanti suatu saat dia bisa retest daerah EMA ribbon ini. Batas atas EMA ribbon ini ada di 21.100 ya, jadi itu bisa kemungkinan retest dulu ke situ, atau batas paling bawahnya untuk secara garis support dan resistance itu ada di 20.500. Jadi koreksi besar itu bisa sampai ke sini. Meskipun secara jangka yang lebih panjang lagi
ada kemungkinan dia bisa harus retest ke 19.500 di sini ya, karena biasanya ini di retest, tapi itu mungkin bukan sekarang, tetapi nanti-nanti. Tetapi yang di jangka pendek sekarang ini adalah daerah EMA ribbon ini, di daerah atas EMA ribbon 21.100-an itu adalah target koreksinya, dan 20.500 itu untuk target koreksi yang lebih bawahnya ya, itu untuk koreksinya. Dan kalau kita lihat untuk di XY-nya sendiri, ini time frame daily dia sudah ada penurunan ya. Jadi memuncak ini seperti yang di video-video sebelumnya saya katakan bahwa ada bearish divergence yang terbentuk ketika di XY-nya ini naik, di daily-nya, di 3 daily-nya juga, dan di weekly-nya juga ya. Jadi sangat jelas sekali ini merupakan kemungkinan ini merupakan pola triple tap yang merupakan pola puncak, dan habis dari situ kemungkinan akan turun cukup tajam. Belum kelihatan, ini masih awal-awal, masih minggu pertama. Kita akan lihat minggu kedua apa yang akan terjadi. Akan ada beberapa berita seperti berita inflasi di hari Rabu biasanya, berita FOMC meeting juga, kenaikan suku bunga juga, berita Ethereum merge, dan minggu depan ada berita hasil hard fork daripada Cardano ya. Tentu saja mungkin lebih ngefek ke altcoin nanti, tetapi kalau sekarang kita lihat Bitcoin-nya itu lebih kuat dibandingkan dengan altcoin untuk sekarang-sekarang ini ya. Oke, dan ini ada analisa sedikit mengenai USDT dominance dari TechDev, salah satu technical analis untuk jangka panjang, di mana dia memprediksi bahwa USDT dominance ini mengukur seberapa banyak USDT yang berada di kripto. Sekarang kalau misalnya lebih rendah berarti orang-orang lebih banyak membeli Bitcoin dan altcoin. Kalau misalnya USDT dominance-nya itu dalam posisi naik, maka orang-orang menjual Bitcoin dan altcoin-nya itu menjadi USDT. Nah, sekarang posisinya itu ke bawah. Kita lihat bahwa ini dia membentuk yang namanya lower high di sini, puncaknya di sini dan lower high di sini. Jadi ada tanda-tanda bahwa Bitcoin dan altcoin akan bullish ya. Menurut dia tidak bullish chartnya untuk USDT, jadi itu bullish untuk Bitcoin dan kawan-kawan. Dan untuk menu utama pada hari ini adalah cara menemukan pemenang-pemenang kripto seperti Matic yang naik 450 kali lipat, Solana 500 kali lipat, Elrond 120 kali lipat, Luna 180 kali lipat sebelum dia ke nol. Tentu saja kita bisa manfaatkan tentu saja memang Luna akhirnya jadi nol, tetapi ada masa-masa di mana dia menjadi yang terbaik, dan itu juga kita bisa manfaatkan. Nah, ini merupakan Twitter thread untuk cara menemukan altcoin-altcoin baru dan narasinya sebelum mereka terbang ke atas, dan cara membedakannya, membedakan pemenang dengan yang kalah ya. Oke. Jadi menurut dia disclaimer dulu, ada banyak cara untuk menemukan kripto yang bisa menjadi pemenang atau yang gain-nya itu tinggi. Ya, dia akan membuat thread ini pendek dan singkat. Nah, ini semuanya itu fokus ke Binance. Jadi ada koin-koin yang baru di listing, itu fokusnya di Binance. History memang tidak selalu terulang, tetapi dia often rhymes. Jadi rhymes itu dia berirama ya. Ada beberapa saat di suatu tahun di mana market itu secara harafiah memberikan kepada kalian uang gratis, dan kamu hanya perlu mencari tahu dan memilihnya. Dia akan menjelaskannya. Adalah suatu fakta bahwa orang-orang itu menyukai hal-hal yang baru. Koin-koin yang baru di listing yang memiliki listing utamanya itu di Binance itu bisa memberikan kita banyak uang. Mereka memiliki chart yang masih fresh, dan unlock kepada investornya itu di cliff, jadi ada tebing, jadi masih di tidak terlalu gede unlock yang di awal-awal, tapi di unlocknya baru nanti. Jadi bulan-bulan pertama itu investor itu tidak bisa mengunlock koin-koinnya, dan bisa membentuk narasi baru dengan mudah. Oke, jadi kita perlu melihat dulu
ada koin-koin baru yang baru listing di Binance. Nah, cara menemukan antara apakah itu pemenang atau yang kalah, kita harus ke TradingView dulu, kemudian kita membuat new listing. Jadi kita new listing, kita bikin bagian baru di sini untuk membuat new listing. Kita tulis ini, ikuti ininya Binance announcement. Jadi biasanya dia akan memberitahu bahwa suatu koin itu akan di listing atau tidak. Nah, kalau misalnya akan di listing, tambahkan itu ke watchlist teman-teman. Oke, kita akan ke beberapa elemen yang kita perlu research sebelum membeli aset-aset ini. Kriteria pertama adalah harus memiliki tokenomics yang bagus, token matrix yang bagus kalau kita mau membelinya di market. Untuk koin-koin yang baru di listing, kita harus tahu soal jadwal unlock koin-koin tersebut yang dimiliki oleh seed investor dan private investor, karena mereka lah yang memiliki koin-koin tersebut dengan harga yang paling murah. Kita harus tahu harga per tokennya untuk orang-orang investor yang invest di seed round dan private round, dan yang public round juga. Dan tahu mengenai tim, advisors, dan investornya. Kita akan cover jadwal unlock daripada token tersebut. Aset-aset yang baru ketika ada terjadi jadwal unlock, ini kalau misalnya itu di lock dalam cukup lama, ini sangat menarik buat kita. Ini dia akan kasih contohnya. Ini adalah GMT, jadi yang token move to earn, yang jadi kita pakai sepatu, kita jalan nanti dia bisa menghasilkan uang. Nah, ini kita lihat kalau seed investor, private advisor, team rounds, koin-koinnya itu semuanya itu di lock sampai bulan Februari tahun depan 2023, jadi masih lama, padahal dia muncul di awal tahun ini kalau tidak salah. Dia nge-shield, step end, dan GMT itu sebelum dia melakukan 10 kali, karena berdasarkan token matrixnya dan di marketnya, market yang sedang sepi, menurut dia ini bisa pump ke atas. Kedua, kita harus tahu harga per token untuk round-round yang berbeda. Jadi ada seed round, private round, public round. Kalau misalnya investor mendapatkan 25% token yang di-unlock ketika listing, dan tokennya itu langsung trading di harga 50 kali harga daripada investor ini, maka ini jelas sekali bukan merupakan token yang baik untuk dibeli ya teman-teman. Penilaian resiko semacam ini itu membutuhkan latihan dan waktu di market. Saya sangat merekomend teman-teman untuk mempelajari aset-aset yang di listing di Binance dan token matrix mereka. Jadi itu ada di Binance Research, teman-teman bisa lihat. Yang ketiga adalah kita harus tahu siapa yang menginvestasi di sini, siapa yang menjadi advisor board-nya dan timnya. Apakah timnya itu dikenal akan mendam alokasi mereka sekaligus, atau mereka itu dikenal bahwa mereka itu akan menghold dan membeli lebih banyak lagi. Apakah ada advisor dari exchange yang lain, dia mungkin akan membuat trade mengenai ini di masa depan. Nah, ketika kita sudah mengerti soal token matrix, kita akan melihat chart daripada koin yang baru saja di listing, itu yang kelihatan menarik buat kita untuk kita beli ya. Jadi kira-kira bentuk chartnya itu bagaimana agar kita potensinya itu bagus. Nah, ingat ini Matic, dia di Binance listing sempat sebelum dia melakukan 1000%. Ini adalah contoh di mana kita mau melihat, ini adalah contoh chart yang mau kita cari ya. Dia ada penjualan secara perlahan-lahan, dan seperti tangga, dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Ada bonus point kalau misalnya aset ini di listing di hari-hari merah atau market kondisinya itu sangat lagi buruk. Sekarang dia akan melihat untuk low time frame-nya, dia melihat technical analysis-nya menggunakan MA, jadi
Ini jadi kita buat Bitcoin, misalnya koinnya itu Bitcoin, kemudian kita aktifkan MA-nya itu MA50, kita mau tunggu chartnya itu lagi sideways saja, dan menunggu untuk ini, menunggu trend reversal moving average. Untuk daerah target take profit dia menggunakan Fibonacci extension 1,618. Jadi kalau misalnya ini adalah itunya, teman-teman sudah taruh Fibonacci-nya, ini akan jualnya di daerah sini 1,618 di sini. Oke. Jadi Solana sebelum 500 kali lipat, semua investor itu di lock, di listing ketika periode yang diam atau sepi, atau di mana candle itu lagi merah, jadi dilupakan oleh orang-orang. Sideways selama 3 minggu ini merupakan masa-masa akumulasi sebelum dia melakukan 500 kali lipat ya teman-teman. Oke. Ini kita tidak mau mencari chart yang seperti ini, kita tidak mau membeli sesuatu yang langsung pump ketika dia listing. Ini adalah teknik yang digunakan oleh market maker untuk mengenerate dalam jumlah banyak likuiditas dalam jangka pendek. Jadi dia mau menjualnya dalam waktu jangka pendek ini ya teman-teman, agar bisa mendistribute atau menjualnya dalam menjual sebanyak mungkin token daripada token ini contohnya ini super. Oke. Nah, ada fakta menarik di sini kalau FTX ini itu dikenal melisting aset-aset token dan kemudian mempan mereka di listing agar bisa mengambil chance untuk menjual token-token dalam jumlah banyak dalam jangka pendek. Ya, hati-hati jangan jatuh dalam perangkap ini. Di beberapa minggu ini ada beberapa koin yang baru saja di listing yang telah menghasilkan angka-angka yang cukup besar. Itu ada Optimism, Lido, dan Luna Classic ya. Nah, bersyukur ini adalah kripto, jadi akan selalu ada kesempatan baru yang di situasi seperti ini juga. Nah, itu adalah kesimpulan dari dia. Jadi kalau saya mau recap, kita harus fokus di Binance. Kemudian kedua adalah kita harus mencari koin-koin yang di listing di Binance. Kemudian kita harus mengetahui ininya, token matrixnya, jadi apakah di awal-awal itu di lock atau tidak. Dan yang ketiga itu adalah kita harus mencari tahu siapa timnya, siapa orang-orang exchange yang menjadi advisor di situ, dan kita juga harus tahu bentuk chartnya itu seperti apa, agar potensinya itu semakin besar ya, agar potensi terjadi pump seperti ini itu semakin besar. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti cara mencari altcoin yang bisa ada potensi besar, gain yang besar di kemudian hari. Itu menurut dia. Semoga informasi yang bermanfaat. Teman-teman bisa chat di kolom komentar kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.